Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah siap mengikuti sesi belajar hari ini? Tentunya masih dengan Bu Detsi Henlinia di sini. Video kali ini akan membahas tentang pola-pola hereditas. Sebelumnya, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ya bentuk hidungmu bisa mirip dengan bentuk hidung ayahmu? Atau kok bisa sih dalam satu keluarga hanya kamu yang memiliki postur tubuh yang mirip dengan ibumu? Kamu tahu nggak nih, kalau ternyata semua itu ada kaitannya dengan materi pewarisan sifat yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Perlu kamu ketahui, setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa memiliki ciri atau sifat yang mirip bahkan sama dengan orang tua kita. Pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya ini disebut dengan istilah hereditas. Pada proses terjadinya pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola tertentu dalam mewariskannya, sehingga dikenallah dengan pola-pola hereditas. Sebelum ke pola-pola hereditas, kita akan berkenalan terlebih dulu dengan istilah-istilah yang akan muncul. Di antaranya adalah gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Jumlah gen yang ada di dalam tubuh kita bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Masing-masing gen akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah-rumah sendiri di kromosom. Rumah gen atau tempat gen di dalam kromosom disebut dengan lokus. Setiap gen yang mengkode karakter tertentu sebenarnya masih punya beberapa variasi yang disebut sebagai alel. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Tiap pasangan alel ini akan terletak pada lokus pasangan kromosom homolog yang bersesuaian. Lalu pasangan alel ini akan membentuk kombinasi genetik atau yang disebut dengan genotip. Bersamaan dengan faktor lingkungan, genotip kemudian akan memunculkan fenotip atau sifat yang terekspresikan. Pada umumnya, suatu gen dapat disimbolkan dengan huruf. Tepatnya, huruf kapital digunakan untuk menyimbolkan alel atau variasi gen yang bersifat dominan. Misalnya M besar untuk warna merah, sedangkan huruf kecil menyatakan alel resesif, misalnya M kecil untuk putih. Karena suatu individu itu memiliki sepasang alel, maka jika suatu gen punya dua macam alel, genotip yang bisa terbentuk jadi ada 3 macam, yaitu 1. Jika alel M besar berpasangan dengan alel M besar juga, maka akan membentuk genotip M besar atau disebut homozigot dominan. Fenotip yang muncul adalah warna merah karena alel yang dimiliki sama-sama dominan. 2. Jika alel M besar berpasangan dengan alel M kecil, maka akan membentuk genotip M besar M kecil atau heterozigot. Fenotip yang muncul adalah merah juga karena alel M besar bersifat dominan terhadap alel M kecil. Yang ketiga, jika alel M kecil berpasangan dengan alel M kecil, akan membentuk genotip M kecil atau homozigot resesif. Fenotip yang muncul adalah warna putih karena alel yang dimiliki sama-sama resesif. Istilah berikutnya adalah fenotip. Tadi sudah dijelaskan, fenotip adalah sifat yang muncul atau sifat yang dapat diamati dari suatu organisme. Yang berikutnya adalah genotip. Genotip adalah keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Ditampilkan dalam bentuk simbol huruf, contoh genotip B besar untuk tumbuhan berfenotip buah bulat. Sedangkan karakter adalah menjelaskan sifat yang dapat diturunkan, misalnya warna bunga. Istilah berikutnya adalah parental. Parental adalah organisme yang menjadi induk atau orang tua yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan.
atau disebut juga dengan induk yang disilangkan. Berikutnya adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Biasanya gamet didapatkan dari genotip dengan cara memisahkan huruf-hurufnya. Kemudian yang ketiga adalah filial. Filial merupakan hasil keturunan atau anak dari persilangan yang dilakukan. Menentukan banyaknya gamet, genotip, dan fenotip dalam suatu persilangan merupakan langkah awal yang harus kita lakukan dalam membuat diagram persilangan. Jumlah macam gamet dari induk dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan jumlah pasangan alel heterozigot yang bebas memisah. Misalkan, jumlah pasangan alel heterozigotnya 2, maka jumlah macam gamet yang terbentuk adalah 2 pangkat 2. Berarti jumlah gamet yang terbentuk adalah 4. Teknik dalam mencari macam gametnya adalah dengan menggunakan diagram anak garpu. Langkah-langkahnya adalah 1. Penulisan alel heterozigot dilakukan secara terpisah, sedangkan yang alel homozigot ditulis salah satu. Pada alel heterozigot diberi penghubung garis bercabang, sedangkan pada alel homozigot diberi penghubung garis lurus. Silakan simak contohnya di slide berikutnya. Contoh menentukan gamet dengan satu sifat. Misalkan, tentukan jumlah dan macam gamet pada individu yang bergenotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Nah, jika kita akan menentukan gamet dengan satu sifat, maka kita tidak perlu menggunakan teknik diagram anak garpu, melainkan kita tinggal memisahkan huruf-huruf tadi. Tadi yang pertama adalah individunya memiliki genotip A besar, maka gametnya adalah A besar, A besar. Jadi jumlah gametnya ada 2 buah dan macam gametnya 1 buah, yaitu A besar. Untuk individu A besar A kecil memiliki gamet A besar, A kecil. Jadi jumlah gametnya ada 2 buah dan macam gametnya juga sama ada 2 buah, yaitu A besar dan A kecil. Untuk individu A kecil memiliki gamet A kecil, A kecil. Jadi jumlah gametnya ada 2 buah dan macam gametnya ada 1 buah, yaitu A kecil. Berikutnya adalah contoh menentukan gamet dengan 2 sifat beda. Yang pertama di sini sifatnya homozigot, 2 sifat beda tetapi dua-duanya homozigot. Tentukan macam dan jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip A besar, B besar, B besar. Nah, ini kita menggunakan teknik diagram anak garpu untuk mengetahui macam gametnya. Yang pertama, langkahnya adalah tulis 2 huruf awal secara terpisah. Huruf awal yang tersedia di sini yaitu A besar, Kita tuliskan A besar secara terpisah. Kemudian, langkah yang kedua, beri garis penghubung dari A tadi bercabang sebanyak 2 di setiap A-nya. Nah, setelah kita kasih cabang di setiap huruf A tadi, kita masukkan huruf berikutnya, yaitu huruf B besar ke dalam cabang-cabang tadi. Kemudian setelah cabang-cabang terisi, maka kita tarik garis. Kemudian kita hubungkan antara huruf pertama dengan huruf kedua yang sebagai cabangnya. Maka didapatkan di sini ada A besar, B besar, A besar, B besar, A besar, B besar, A besar, B besar. Nah, jika dilihat, maka di sini gamet yang dihasilkan jumlahnya ada 4, sedangkan macamnya itu hanya 1, yaitu A besar, B besar. Karena ternyata ini bersifat homozigot. Contoh berikutnya adalah menentukan gamet dengan 2 sifat beda tetapi bersifat heterozigot.
Tentukan macam dan jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Langkahnya sama seperti tadi, pisahkan dua huruf di awal. Ya, atau tulis secara terpisah dua huruf di awal. Maka kita akan mendapatkan huruf A besar dengan A kecil. Kemudian setiap A besar dan A kecil beri cabang sebanyak 2 buah. Dari setiap cabang, masukkan huruf berikutnya, yaitu cabang pertama B besar, cabang kedua B kecil. Begitu juga untuk A kecil. Cabang pertama diisi huruf B besar, cabang kedua diisi huruf B kecil. Kemudian kita tarik garis dan kita lihat apa yang terhubung. Nah, yang pertama yang terhubung ada A besar dengan B besar. Yang kedua ada A besar dengan B kecil. Yang ketiga, A kecil dengan B besar. Dan yang keempat ada A kecil yang dengan B kecil. Maka dilihat dari hasilnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil memiliki jumlah gamet sebanyak 4 buah dan macam gamet juga sebanyak 4 buah, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Contoh berikutnya adalah menentukan gamet dengan 4 sifat beda. Individu bergenotip A besar, B besar, B kecil, C besar, D besar, D kecil. Memiliki 2 pasangan alel heterozigot. Tentukan jumlah gamet dan macamnya. Untuk menentukan jumlah gamet dan macamnya, kita menggunakan teknik tadi. Yang pertama adalah pisahkan 2 huruf utama di depan, yaitu A besar dengan A besar. Kemudian yang berikutnya adalah dari A besar tadi berikan percabangan. Nah, setiap cabang kita berikan huruf yang kedua, yaitu B besar dengan B kecil. Berikutnya adalah berikan garis penghubung atau bisa cabang juga, kemudian masukkan huruf C besarnya. Kemudian setiap C besar, kasih lagi cabang, masukkan huruf berikutnya, yaitu D besar dengan D kecil. Sehingga kita akan memperoleh A besar, B besar, C besar, D besar, A besar, B besar, C besar, D kecil, A besar, B kecil, C besar, D besar, A besar, B kecil, C besar, D kecil. Nah, jika ditulis secara keseluruhan, secara lengkap, maka jumlah gamet yang terbentuk ada 16, sedangkan macam gametnya ada 4. Dalam pewarisan sifat, kita mengenal dengan hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat. Nah, sebelumnya manusia tidak begitu kenal dengan pasti dan benar tentang konsep pewarisan sifat. Sampai akhirnya muncul seorang biarawan dan ahli botani asal Austria bernama Georg Johann Mendel. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukan. Dari hasil percobaan itu, ia rumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Sekitar abad ke-19, Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau ercis atau Pisum sativum. Mendel sengaja memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik berbeda. Ia juga melakukan percobaannya bertahun-tahun untuk memperoleh hasil yang akurat. Alasan pemilihan kacang ercis oleh Mendel adalah memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami, mudah dilakukan perkawinan silang, cepat menghasilkan biji, dan menghasilkan banyak keturunan. Akhirnya pada tahun 1866, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Ia menulis dengan menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Tadi dijelaskan bahwa hasil penelitian Mendel itu adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2.
Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan, yaitu suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Apa yang dimaksud dengan monohibrid? Mono itu artinya satu. Jadi monohibrid adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Misalkan, kita ingin menyilangkan dua bunga mawar yang sejenis, cuma warna mawarnya saja yang dibedakan. Mawar satu berwarna merah dan satunya lagi berwarna putih. Jadi dua-duanya mawar, hanya warnanya berbeda. Maka persilangan yang dilakukan disebut dengan persilangan monohibrid. Di mana persilangan monohibrid nanti ada dua, ada monohibrid dominansi penuh dan ada monohibrid intermediate. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh di slide berikutnya. Kita lihat contoh 1, yaitu hukum Mendel 1 dengan dominansi penuh atau persilangan monohibrid dominansi penuh. Contohnya, disilangkan antara tanaman ercis berbunga merah dengan tanaman ercis berbunga putih. Sifat merah dominan penuh terhadap putih. Tentukan F1, F2, perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Maka untuk menjawab soal ini kita pergunakan diagram persilangan, di mana diagram persilangan terdiri dari yang pertama tadi parental atau induk. Dari soal diketahui bahwa yang disilangkan induknya adalah bunga yang berwarna merah dengan putih, maka P1-nya adalah merah dengan putih. Nah, genotipnya kita tentukan. Untuk merah, karena dia bersifat dominan, maka kita menggunakan genotip M besar. Kemudian alelnya juga sama, yaitu M besar. Jadi genotip untuk merah adalah M besar, M besar. Sedangkan putih, karena dia bersifat resesif, maka genet atau genotipnya menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kecilnya kita tidak usah mengambil huruf lain, tapi kita pergunakan huruf kecil yang sesuai dengan huruf dominan tadi. Dominannya menggunakan M, berarti resesif pun sama menggunakan M. Hanya bedanya kalau dominan menggunakan huruf kapital, kalau resesif menggunakan huruf kecil. Maka untuk putih kita tuliskan M kecil, M kecil. Langkah berikutnya adalah menentukan gamet. Gamet itu tinggal kita lihat dari genotip, kemudian kita pisahkan. Dari M besar, maka kita akan memperoleh satu macam gamet, yaitu M besar. Sedangkan M kecil juga sama menghasilkan satu macam gamet, yaitu M kecil. Nah, dari gamet-gamet yang ada, kita gabungkan, maka terbentuklah yang disebut dengan F1. F1 di sini adalah M besar dengan M kecil. Karena mengandung alel M besar yang bersifat dominan dan fenotipnya dominan itu merah, maka M besar M kecil juga fenotipnya menjadi merah. Untuk menghasilkan F2, maka kita melakukan persilangan antara F1 dengan F1. F1-nya adalah merah, maka P2-nya adalah merah dengan merah. Nah, genotipnya tadi merah di F1 memiliki genotip M besar, M kecil. Maka di sini pun sama, merahnya M besar, M kecil, merah satunya juga M besar, M kecil. Kemudian kita cari gamet dengan memisahkan huruf-huruf tadi menggunakan tanda koma. Jadi M besar, M kecil, itu gametnya. M besar, koma, M kecil, itu juga gamet untuk merah. Setelah ketemu, untuk mempermudah mencari F2, kita pergunakan tabel papan catur. Nah, kita isikan gamet-gamet tadi ke papan caturnya. Yang pertama di sini ada M besar ke arah samping dan M kecil. Yang ke arah bawah juga sama, ada M besar dengan M kecil. Kemudian kita pasangkan gamet-gamet tadi.
M besar dengan M besar, maka didapatkan M besar, fenotipnya merah. M besar dengan M kecil, maka didapatkan M besar, M kecil. Karena ada M besar, maka tetap merah. Kemudian ada M kecil, M besar. Nah, ini penulisannya tetap harus yang besar di depan, maka dituliskannya menjadi M besar, M kecil. Ini juga sama, karena ada M besar, maka fenotipnya tetap merah. Dan yang terakhir adalah M kecil, M kecil. Karena dua-duanya kecil, maka fenotipnya adalah putih. Maka perbandingan genotip pada F2 di sini terdapat 3 genotipnya. Ada M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, dari M besar, M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecil, M kecilnya ada 1. Jadi perbandingan genotip pada F2-nya 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya, fenotip yang didapat ada 2, yaitu merah dengan putih. Untuk merah jumlahnya ada 3, putihnya jumlahnya ada 1. Maka perbandingan fenotip pada F2-nya adalah 3 berbanding 1. Contoh yang kedua adalah disilangkan antara tanaman ercis berbunga merah dengan tanaman ercis berbunga putih. Sifat merah dominan intermediate terhadap putih. Tentukan F1, F2, perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Nah, sama seperti tadi kita tentukan P1 yaitu merah dengan putih. Genotipnya sama karena merah dominan, maka M besar, putihnya resesif, M kecil, M kecil. Gametnya untuk merah gametnya M besar, untuk putih gametnya M kecil. F1-nya kita tinggal gabungkan kedua gamet tadi, maka didapatkan M besar, M kecil. Karena ini intermediate, saling melengkapi, maka tidak menjadi merah, tapi fenotipnya menjadi merah muda. Maka P2-nya, parentum keduanya adalah merah muda disilangkan dengan merah muda. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya M besar, M kecil itu berarti M besar, M kecil. Nah, P2-nya juga sama, tinggal masukkan ke dalam rumus dengan cara yang tadi, ke dalam kotak, maaf bukan rumus. Kemudian kita pasang-pasangkan setiap gennya. Di sini ada M besar, dia merah, M besar, M kecil, merah muda, M besar, M kecil, merah muda, M kecil, M kecilnya putih. Perbandingan genotip pada F2-nya, di sini dihasilkan M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Dengan jumlah M besar 1, M besar, M kecilnya 2, M kecil, M kecil 1. Jadi genotipnya 1 banding 2 banding 1. Untuk fenotipnya di sini juga sama, ada 3, yaitu merah, merah muda, dan putih. Merahnya ada 1, merah muda ada 2, putihnya ada 1. Tadi dijelaskan bahwa hasil penelitian Mendel itu adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan, yaitu suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Apa yang dimaksud dengan monohibrid? Mono itu artinya 1. Jadi monohibrid adalah persilangan 2 individu tapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Misalkan, kita ingin menyilangkan 2 bunga mawar yang sejenis, cuma warna mawarnya saja yang dibedakan. Mawar satu berwarna merah dan satunya lagi berwarna putih. Jadi dua-duanya mawar, hanya warnanya berbeda. Maka persilangan yang dilakukan disebut dengan persilangan monohibrid. Di mana persilangan monohibrid nanti ada 2, ada monohibrid dominansi penuh dan ada monohibrid intermediate. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh di slide berikutnya. Hukum yang kedua adalah hukum Mendel 2, disebut juga dengan hukum asortasi atau berpasangan.
Hukum Mendel II adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid, yaitu penyilangan dengan dua sifat beda. Maksudnya adalah kita menyilangkan sebuah individu dengan dua sifat yang berbeda. Tujuannya supaya bisa tahu pewarisan dua sifat ini, dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak induknya atau tidak. Jadi misalkan kita menyilangkan kacang ercis yang bentuk bijinya bulat dan berwarna hijau dengan kacang ercis yang bijinya kisut dan warnanya kuning. Karena ada dua sifat beda, maka bentuk biji dan warna biji, maka disebutlah dengan persilangan dihibrid. Jelasnya kita lihat di contoh berikutnya. Nah, ini contoh dari persilangan dihibrid. Disilangkan tanaman mangga berbatang tinggi berbuah manis dengan tanaman mangga berbatang pendek berbuah asam. Batang tinggi dan buah manis bersifat dominan terhadap batang pendek dan buah asam. Tentukan F1 gamet F2 perbandingan fenotip pada F2. Langkah penyelesaian dari soal tadi sama, kita menggunakan diagram persilangan. Di sini ada P1. Tadi P1-nya adalah tinggi manis dan pendek asam. Nah, untuk genotipnya karena tinggi manis ini bersifat dominan, maka menggunakan huruf kapital dua-duanya. Maka dihasilkan untuk tinggi itu T besar, untuk manisnya M besar. Pendek dan asam adalah resesif dari tinggi manis. Maka tinggal menggunakan huruf yang sama ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Untuk pendeknya berarti T kecil, untuk asamnya M kecil. Kemudian tentukan gamet dengan menggunakan garpu. Tulis huruf pertama. Huruf pertama adalah T. Beri cabang, kemudian masukkan huruf kedua. Huruf keduanya adalah M besar dengan M besar. Maka didapatkanlah di sini gamet yang pertama T besar M besar. Yang kedua juga T besar M besar. Untuk pendek asam, maka T kecil, kemudian kasih cabang, ada M kecil. Didapatkan T kecil M kecil. Masukkan ke tabel untuk bisa melihat dari F2-nya. Kemudian di sini ada T besar M besar, T besar M besar, T kecil M kecil, dan T kecil M kecil. Didapatkan T besar T kecil, M besar M kecil, tinggi manis karena memiliki huruf T besar dan M besar. T besar T kecil M kecil juga sama tinggi manis. Yang ketiga juga T besar T kecil M kecil juga sama tinggi manis. Dan yang keempat, T besar T kecil, M besar M kecil juga sama tinggi manis. Jadi ini F1, jadi F1-nya adalah tinggi manis semuanya. Untuk mencari P2, kita gunakan parentum dari F1 disilangkan dengan F1. Berarti tinggi manis disilangkan dengan tinggi manis. Genotipnya T besar T kecil, M besar M kecil, T besar T kecil, M besar M kecil. Dicari gamet dengan cara yang sama, maka didapatkan 4 macam gamet, yaitu T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil. Masukkan gamet tadi ke tabel. Maka di sini akan didapatkan 16 tabel, 16 kotak yang harus terisi. Di sini yang pertama ada T besar, M besar, semuanya dominan, maka tinggi manis. T besar, yang kedua T besar, M besar, M kecil, ini juga ada T besar, M besar, maka tinggi manis. Yang ketiga T besar, T kecil, M besar, juga sama tinggi manis. Yang keempat T besar, T kecil, M kecil, juga tinggi manis. Yang kelima T besar, M kecil, juga tinggi manis. Keenam T besar, M kecil, T-nya untuk T besarnya tinggi, M-nya karena kecil semua berarti asam, maka didapat tinggi asam. Kemudian berikutnya adalah T besar T kecil, M kecil, kembali menjadi tinggi manis. Berikutnya T besar T kecil, M kecil, T-nya ada yang besar 1, masih tinggi, M-nya semuanya kecil, berarti asam, berarti tinggi asam. Kemudian T besar T kecil, M besar,
Ini dua-duanya ada T besar dan M besar, maka tinggi manis. Berikutnya T besar, T kecil, M besar, M kecil, masih tinggi manis. Berikutnya T kecil, T kecil, M besar, M besar. T-nya semuanya kecil berarti resesif, yaitu pendek. M-nya semuanya besar berarti manis. Maka didapatkan pendek, manis. Yang berikutnya T kecil, M besar, M kecil. Ini juga sama, T-nya kecil semua berarti pendek, M-nya ada M besar 1 berarti manis. Maka menjadi pendek manis. Berikutnya ada T besar, T kecil, M besar, M kecil, tinggi manis. Berikutnya T besar, T kecil, M kecil, M kecil, kembali tinggi asam. Berikutnya T kecil, M besar, M kecil, pendek manis. Dan yang terakhir T kecil, M kecil, M kecil, menjadi pendek asam. Perbandingan fenotip pada F2 didapatkan 4 sifat. Yang pertama tinggi manis, kedua tinggi asam, ketiga pendek manis, dan keempat pendek asam. Tinggi manisnya jika dihitung itu ada 9, tinggi asam ada 3, pendek manis ada 3, pendek asam ada 1. Jadi perbandingan fenotip pada F2-nya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Video kali ini Ibu cukupkan sampai pembahasan soal persilangan di hibrid. Untuk pembahasan materi lainnya bisa disimak di video berikutnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kalian semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.